Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 6 orang yang tertera pada PowerPoint. Kami kelas 12 MIPA 3 SMA 108 Jakarta. Di sini kita akan membahas mengenai menilai suatu karya melalui kritik. Nah, kritik itu apa sih? Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan. Berdasarkan pengertian tersebut, sudah jelas bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Oleh karena itu, tidak saya paparkan kembali tujuan dari kritik di slide berikutnya. Oke, jadi perbedaan kritik dan esai. Dan yang pertama dari segi objek tulisannya. Pada kritik, objek tulisannya cenderung dilakukan pada sebuah karya sastra seperti karya dari penyair puisi, sajak, cerpen, novel, dan sejenisnya. Sedangkan esai, fokus objek yang diangkat merupakan permasalahan umum seperti permasalahan yang terjadi terkait sosial, budaya, politik, dan sejenisnya. Contohnya seperti kemiskinan, wabah penyakit, tren mudik lebaran, atau kebudayaan atau tradisi. Yang kedua dari segi fungsi, kritik itu fungsinya digunakan untuk mengevaluasi sebuah karya sastra untuk karya yang lebih sempurna, serta memenuhi kenikmatan dalam menilai estetika dari sudut pandang si kritikus. Sedangkan esai, fungsinya itu berusaha memberikan solusi atau gagasan atas permasalahan atau fenomena yang terjadi. Di esai itu tidak ada unsur untuk memenuhi estetika atau pemenuhan agar karya menjadi lebih sempurna, tapi lebih agar masalah tersebut selesai. Yang ketiga dari sifat tulisannya, kritik pada suatu karya sastra itu bersifat subjektif karena setiap orang punya selera seni yang berbeda-beda. Sedangkan sifat tulisan pada esai cenderung objektif karena biasanya pada esai ini memuat suatu opini atau sudut pandang penulis dan disertai dengan sumber tulisan yang relevan untuk menguatkan argumennya. Dari segi gaya bahasanya, pada kritik gaya bahasa yang digunakan cenderung baku, sedangkan pada esai baku dan santai. Jika esai ilmiah, gaya bahasa yang digunakan itu cenderung baku. Jika esai sastra atau esai populer biasanya menggunakan bahasa yang santai. Dari bentuk penulisannya, pada kritik bentuk penulisannya itu melalui 3 tahapan, yaitu interpretasi, analisis, dan penilaian. Sedangkan pada esai itu dimulai dari masalah umum atau fenomena yang terjadi, kemudian pemberian gagasan atau sudut pandang dan kesimpulan. Yang terakhir saran. Di kritik, sebuah saran itu merupakan sebuah kewajiban untuk dituliskan pada paragraf akhir atau saat melakukan tahapan penilaian. Sedangkan esai boleh tidak dimasukkan sarannya, tapi juga boleh untuk ditambahkan. Menyusun kritik. Dalam menyusun kritik, ada beberapa hal yang harus dipegang oleh kritikus atau penulis kritik. Prinsip-prinsip tersebut ialah 1. Kritikus harus benar-benar membaca atau mengamati karya yang akan dikritik. 2. Kritikus harus membekali diri dengan pengetahuan tentang karya yang akan dikritisi. 3. Kritikus harus mengumpulkan data-data penunjang dan alasan logis untuk mendukung penilaian yang diberikan. 4. Kritik yang disampaikan tidak hanya mengungkapkan kelemahan, tapi harus seimbang dengan kelebihannya. Yang kelima, jika diperlukan, kritikus menggunakan kajian teori yang relevan untuk mendukung penilaiannya. Menganalisa kebahasan kritik. Biasanya, kritik yang pertama itu menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Biasanya, pernyataan persuasif mengandung kata dan atau frasa. Contoh, sebaiknya, akan lebih baik jika, seharusnya, alangkah baiknya atau bagusnya, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta. Fakta ini untuk pernyataan mendukung yang bersifat menguatkan kritik kita. Yang ketiga, menguatkan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Contoh, lukisan kamu begitu indah dan akan lebih indah jika terdapat warna gelap di dalamnya. Yang keempat, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Saya ambil contoh dengan topik pariwisata. Istilah teknis yang berkaitan dengan topik pariwisata yaitu ada komersialisme, analisis dampak lingkungan atau AMDAL, wisata asing, wisata domestik, dan objek wisata. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental.
Secara sederhana, pengertian kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Kata kerja mental biasanya menerangkan unsur persepsi atau melihat, kognisi atau berpikir, dan afeksi atau khawatir atau perasaan. Contoh kalimat kerja mental yaitu saya berpendapat bahwa kerja keras yang kita lakukan akan segera membuahkan hasil yang memuaskan. Kata berpendapat di dalam kalimat ini merupakan verba mental untuk menerangkan persepsi atau melihat. Unsur kritik sastra. 1. Memakai bahasa yang intelektual. Bahasa intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks, semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh kemampuan baru. 2. Memiliki alasan yang logis. Logis adalah kata-kata yang dapat dimengerti atau sesuai dengan fakta yang ada. 3. Memberikan solusi atau pujian. Kritik bersifat objektif. Objektif itu artinya kritik harus berdasarkan fakta, terutama fakta yang diketahui masyarakat luas. Misalnya, bantuan untuk korban bencana alam selalu datang terlambat. Masyarakat luas sudah mengetahui hari ini. Kritik tanpa fakta tergolong fitnah. Yang ketiga, menggunakan metode dan kajian teori. Kajian teori yaitu membaca, memahami, dan mengidentifikasi suatu bacaan. Sistematika kritik. Kritik sastra dan esai ini secara umum itu memiliki struktur yang sama nih, yaitu pendahuluan atau orientasi, isi, dan penutup atau reorientasi nih. Nah, untuk yang bagian pendahuluan ini merupakan bagian yang penting dalam kritik sastra atau esai. Bagian ini tuh menentukan apakah pembaca akan tertarik untuk meneruskan bacaan tersebut hingga selesai atau tidak nih. Jadi, pendahuluan yang menarik tentu akan meningkatkan minat pembaca untuk menyelesaikan bacaannya, dan sebaliknya. Kalau pendahuluan yang membosankan, itu pasti akan membuat si pembacanya itu enggan untuk melanjutkan bacaannya. Pada dasarnya, bagian pendahuluan ini tuh berisi tentang pengantar yang memadai tentang topik bahasan yang hendak ditulis. Gagasan yang ditulis dalam paragraf pendahuluan memberikan gambaran tentang gagasan atau pembahasan yang akan ditulis pada bagian isi. Nah, unsur yang paling penting dalam paragraf pendahuluan itu apa sih? Unsur yang paling penting dalam paragraf pendahuluan adalah kalimat tesis. Jadi, kalimat tesis ini merupakan gagasan utama kritik maupun esai yang dinyatakan secara jelas dan eksplisit. Maksudnya eksplisit itu apa sih? Jadi eksplisit itu tegas dan tidak bertele-tele nih. Nah, kalimat tesis merupakan gagasan utama kritik maupun esai yang dinyatakan secara jelas dan eksplisit dan yang berfungsi sebagai pengontrol gagasan yang hendak disampaikan dalam bagian isi. Nah, jadi ada beberapa cara nih untuk membuat pendahuluan yang menarik, yaitu pada bagian pembukaan, jangan pernah memulainya dengan definisi. Kritik itu lebih baik jika dimulai dengan jawaban yang paling singkat dan padat dari pertanyaan yang pada dasarnya itu mengajukan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Dengan kata lain, sifat pendahuluan ini tuh memicu kita untuk berpikir kritis. Selanjutnya ada bagian isi. Bagian isi ini merupakan penjabaran dari gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat tesis. Penjabaran gagasan utama ini diwujudkan dalam beberapa paragraf. Umumnya itu terdiri dari beberapa gagasan utama, minimal 2 ya. Setiap gagasan utama ditulis dan dijabarkan dalam satu paragraf. Setiap paragraf isi itu mendiskusikan gagasan-gagasan yang lebih spesifik dan lebih detail agar argumennya ini tuh lebih meyakinkan. Gagasan spesifik ini merupakan kalimat pendukung yang berfungsi sebagai penjelasan yang logis atas argumen yang disampaikan sama si penulis ini nih. Nah, selanjutnya itu ada penutup atau reorientasi. Nah,
Jadi, pada bagian penutup ini disajikan dalam satu paragraf simpulan. Jadi, maksudnya itu untuk mengakhiri pembahasan topik. Nah, paragraf ini biasanya berisi rangkuman dari pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan sama si penulis. Paragraf penutup juga bisa berupa penegasan atas pendapat yang telah disampaikan di bagian isi, dengan maksud agar si pembaca ini mengetahui gitu secara persis posisi penulis atas masalah yang ditulis. Nah, jangan lupa nih untuk menutup kritik tersebut menggunakan paragraf efektif agar memberikan kesan ketuntasan gitu. Kalau pembaca itu tahu bahwa pembahasan ini tuh telah selesai, sehingga apa yang disampaikan sama si penulis ini dapat diterima oleh pembaca. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kata-kata maupun perbuatan yang tidak berkenan di hati. Semoga apa yang kita paparkan di sini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.